Pak, Ibu masih semangat puasanya, Pak? Semangat, Pak. Tadi saya dengar jawab salam masih ngantuk katanya gitu, Pak. Sekali lagi, Pak, biar semangat, tambah berkah buat kita semua. Boleh pantun nggak, Pak? Beli kue talam di Pondok Ranji. Saya doain yang jawab salam saya mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan Idul Fitri. Amin ya robbal. Sekali lagi biar tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa karrim wa azim wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang salat Jumat subuh berjamaah, mudah-mudahan kehadiran kita, ibadah yang telah kita laksanakan ke semua itu diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang patut diucapkan pada pagi hari ini kecuali alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, inayahnya, ihsannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat afiat, sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pak, Ibu, Bapak, ada orang yang dirindui? Pasti ada ya. Ibu juga gitu, Bu. Ada orang yang dirindui. Ketika suami sedang bekerja di luar kota, pasti muncul akan rasa rindu dengan suami tersebut. Apalagi ini apabila surga merindui kita, kira-kira bagaimana ya, Bu? Pasti akan senang sekali kita dirindui oleh surga. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Abu Daud wa Tirmizi. Ada 4 golongan yang dirindui oleh surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa saumi fi sahri Ramadan. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam terjemahannya bahwa surga merindui 4 golongan. Apa yang dirindui oleh surga? Yang pertama adalah golongan orang talil Quran, orang yang senantiasa membaca Quran, orang yang senantiasa lisannya untuk mengucapkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, yaitu ayat suci Al-Quran. Salah satu manfaat Al-Quran adalah dia akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Nanti Al-Quran akan berkata, wahai Rabb, ya Allah, berikanlah syafaat kepada mereka yang telah membacaku. Dia telah rela menahan rasa kantuknya untuk membacaku. Maka kata Al-Quran, ya Allah, ya Rabb, berikanlah mereka syafaat nanti di yaumil qiyamah bagi siapa saja yang rajin atau gemar membacaku, yang lidahnya, lisannya selalu dibasahi oleh ayat-ayatku. Nanti Al-Quran akan berkata seperti itu, akan menjadi penolong buat kita.
Bu, udah ada yang khatam belum? Alhamdulillah belum. Bapak udah ada yang khatam, Pak? Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya di mana bulan diturunkan Al-Quran. Maka targetkan, Pak, kalau bisa. Jangan hanya 1, jangan hanya 2, kalau bisa 3. Kalau bisa 4 kali khatam dalam 1 bulan ini. Tak ada ruginya kita membaca Al-Quran. Jangankan membaca, orang yang mendengarkan saja pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Itu yang pertama yang dirindui oleh surga. Orang yang senantiasa lisannya selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang mampu berucap, berbuat baik. Ada cerita dialog antara sahabat dan Rasul. Sahabat berkata, ya Rasulullah, inna fulanah. Jadi terjemahnya seperti ini, ada seorang perempuan, ia tusolil maktubah, ia rajin melaksanakan sholat yang wajib, dan dia juga sering sedekah, dan dia sering melakukan qiyamul lail. Namun dia tak mampu menjaga lisannya dengan baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dia bagi perempuan tersebut. La khaira fiha, la khaira fiha. Lalu berkata lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang rajin sedekah, rajin beribadah, malamnya dia lakukan untuk qiyamul lail, namun dia tak mampu menjaga lisannya dengan baik, maka ia adalah satu, ia min ahlin nar, ia min ahlin nar. Kata Rasulullah SAW tuh, bagi perempuan yang rajin sedekah, rajin beribadah, tetapi ia tak mampu menjaga lisannya dengan baik, tetangganya selalu merasa terganggu dengan ucapan lisannya, maka percuma ibadah yang ia lakukan, sedekah yang ia lakukan percuma. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Bu, makanya hati-hati Bu, jaga lisan kita. Kalau tak bisa berbuat baik atau berkata baik, lebih baik diam. Itu yang kedua. Ada juga dialog juga, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ia tusolil maktubah, ia hanya melakukan sholat yang wajib saja, dan ia juga sedikit atau sekedar bersedekah, walaupun sepotong gandum atau sepotong roti, namun ia mampu menjaga lisannya dengan baik, dia tidak melukai tetangganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia min ahlil jannah, ia min ahlil jannah. Ia adalah salah satu penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mutmi'ul ji'an, orang yang selalu memberi makan kepada yang lebih membutuhkan. Apalagi ini bulan suci Ramadan, sangat, kalau kita esok mau puasa, apalagi ibu-ibu sudah memikirkan apa yang akan kita masak, apa yang akan kita olah. Namun ada sebagian kaum yang tidak, untuk makan aja dia belum tentu ketemu. Maka berbagilah. Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan, tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, kedermawanan Rasulullah SAW dilipat gandakan. Maka Rasulullah sangat peduli, sangat berbagi ketika bulan suci Ramadan. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan untuk berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan. Lalu yang terakhir yang sedang kita alami atau yang sedang kita lakukan adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah 4 golongan yang dirindui oleh surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nanti juga puasa akan berkata kepada Allah, ya Rabb, berikanlah syafaat kepada orang yang telah rela menahan rasa laparnya di siang hari, menahan syahwatnya di siang hari. Maka kata
puasa akan berkata, ya Allah berikanlah mereka syafaat kepada orang yang telah menahan lapar haus, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi ia mampu menjaga khalwatnya, mampu menjaga lisannya dengan baik. Itulah 4 golongan yang dirindui oleh surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 4 golongan tersebut. Yang pertama adalah bibir kita, lisan kita selalu mengucapkan Al-Quran atau membaca kitab suci Al-Quran. Lalu yang kedua, kita harus semaksimal mungkin berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik diam. Dan yang ketiga, kita harus rajin sedekah, berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dan yang keempat atau yang terakhir yang sedang kita alami, atau yaitu puasa di pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 4 golongan tersebut dan kita akan dirundui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita yaitu kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari pribadi kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.